الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أيها المسلمون الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وفي آية أخرى قال الله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما إلى الآخر. صدق الله. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir menunaikan salat Jumat di Masjid Baitul Izzah yang insyaallah dimuliakan Allah. Salawat beriring salam sama-sama kita ajarkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat mencontoh uswatun hasanah, contoh teladan terbaik baginda Rasulullah dalam setiap aspek kehidupan. Dan mudah-mudahan kita yang berhadir pada hari ini di masjid ini menjadi hamba-hamba pilihan Allah yang mendapatkan syafaat baginda Rasulullah di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, setelah memeluk Islam, baik Islam dari garis keturunan kita maupun yang baru tersadar atau sadar memperbaharui syahadatnya dan memeluk agama Islam, sesungguhnya kita semua ini telah berada pada trek jalan yang benar dan lintasan yang tepat untuk menggapai falah, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Tentunya dengan iman, dengan ilmu dan amal soleh, bersedia ridho menjalankan perintah Allah dan ridho meninggalkan larangannya. Jamaah rahimakumullah, esensi dari ajaran Islam ini secara umum dibagi menjadi 3 bagian: akidah, syariah, akhlak wa tasawuf. Dan tentunya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ketiga ini dan agama Islam ini tentu tujuannya akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang falah fid dunya dan falah fil akhirat tadi. Lebih mengerucut lagi, inti agama Islam sesungguhnya adalah hablum minallah
wa hablum minan nas. Bagaimana supaya hubungan antara kita sebagai hamba, sebagai makhluk tetap terjaga dengan baik, dengan Khaliknya, dengan Rabbnya. Demikian juga bagaimana supaya hubungan kita sesama manusia, hablum minan nas kita juga terjaga dengan baik. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita perhatikan ajaran Islam ini, porsi yang terbesar dari amalia atau kegiatan, kalau kita timbang antara ibadah dengan muamalah, ternyata porsi amalia atau kegiatan muamalah kita ini ternyata lebih luas. Kenapa? Karena ini banyak kaitannya dengan hak-hak dan kewajiban kita sesama makhluk, sesama manusia. Di antaranya, ini termasuk di antaranya ya bagaimana kegiatan-kegiatan transaksi jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, maupun bagi hasil kerjasama bagi hasil, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan lainnya setelah atau di luar kegiatan ibadah. Oleh karena itu, jamaah, berislam ini tentu diharapkan atau hendaknya totalitas, komprehensif dan menyeluruh, bukan sebagian-sebagian atau sepotong-sepotong. Kenapa? Ya supaya kita benar-benar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, inilah yang Allah firmankan dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam. Peluklah Islam ini secara kafah, secara totalitas, menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan bagi kamu adalah musuh yang nyata. Jamaah rahimakumullah, kita perhatikan ayat ini, yang dipanggil itu ada kata-kata aman, selalunya nida ya ayyuhalladzina amanu. Namun pada ayat ini dipertentangkan, bertolak belakang dengan khutuwatis syaitan, langkah-langkah atau godaan syaitan. Nah, ini amanu, ya kata-kata beriman. Nah, untuk masuk ke dalam Islam tentunya secara kafah, termasuk di dalamnya muamalah, ekonomi, dan secara umum hablum minan nas kita. Dipertentangkan dengan ada kata-kata khutuwatis syaitan, yang artinya tentunya kita akan dihadapkan atau berhadapan dengan langkah-langkah atau godaan syaitan. Sebagai contoh, jemaah, di samping larangan riba, salah satu konsep dan produk transaksi muamalah ekonomi Islam kita, misalnya bagi hasil, banyak nanti kalau di literatur ekonomi syariah, dari mulai perkebunan sampai nanti kegiatan-kegiatan finansial, ini banyak konsepnya. Apakah itu nanti mukhabarah, muzara'ah, musaqah, kemudian di transaksi sekarang di keuangan ekonomi syariah ada transaksi musyarakah, mudharabah, dan lain sebagainya. Bagi hasil, konsep yang bagus,
konsep yang baik, ada keseimbangan, berkeadilan dan memberikan manfaat. Namun ada pertanyaan yang menggelitik. Kenapa konsep atau produk bagi hasil ini masih sedikit sekali dipraktekkan, baik di industri keuangan syariah dan juga di masyarakat kita? Khususnya kalau lebih spesifik, ada namanya produk atau konsep mudharabah bagi hasil, misalnya di mana penyedia modal memberikan 100% modalnya untuk dikelola oleh mudharib atau pengelola, yang si mudharib menyediakan atau pengelola menyediakan waktu, tenaga, keterampilan atau skill. Ketika dana atau modal sudah diberikan kepada pengelola atau mudharib untuk dikelola dan diusahakan, tentu harapannya diusahakan dengan baik. Untuk apa? Agar memperoleh hasil atau keuntungan yang nantinya akan dibagi bersama sesuai dengan porsi yang sudah disepakati pada akad. Tetapi kalau kita lihat pada pengalaman dan kenyataannya, banyak yang terjadi penyalahgunaan dana, penyimpangan, salah kelola, bahkan sering terjadi modal atau pokok tidak kembali. Jamaah, pada titik ini barangkali perlu kita perhatikan. Sesungguhnya pada saat itu bagaimana dan di mana sebenarnya iman, ya, posisi iman, khususnya nanti posisi sebagai pengelola atau mudharib. Tentunya ketika dia mengelola dana amanah ataupun modal yang diberikan, apakah pada posisi pada saat itu, pada posisi imannya yazid bertambah, atau pada posisi stabil, atau pada posisi yang lemah, yang rendah, atau bahasanya yang yanqus. Karena disebutkan al-imanu yazidu wa yanqus. Sehingga melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariah dan akad-akad syariah yang disepakati. Nah, dapat dipastikan jemaah, ketika pihak atau para pihak melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan syariat, sesungguhnya pada saat itu iman pihak atau orang tersebut dalam keadaan lemah, dalam keadaan turun ataupun yanqus. Sehingga ya terkadang kalau kita sampaikan tadi bisa terjebak dalam langkah-langkah atau godaan syaitan atau khutuwati syaitan. Inilah jamaah yang diingatkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ketika berbicara kerjasama, berbicara perkongsian, berbicara mitra ataupun apapun istilahnya. Allah mengingatkan kita pada surah As-Sad ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'd illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa qalilum ma hum. Artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat, orang-orang yang bekerja sama, orang-orang yang bermitra, orang-orang yang berkongsi, itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Pertanyaannya, maka ada nggak kira-kira orang yang jujur, amanah melakukan akad atau transaksi seperti ini? Jawabannya tentu ada. Jawabannya ada.
tapi jumlahnya Allah sebutkan sedikit. Jumlahnya Allah sebutkan sedikit. Siapa mereka? Ya, mereka yang selalu menjaga imannya dan melakukan amal saleh. Jamaah rahimakumullah. Pada salah satu hadis qudsi, Allah berfirman, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, inna Allah yaqul, ana thalithus syarikain ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu." Rawahu Abu Dawud wa Hakim. Artinya, kata Allah dalam hadis qudsi, Allah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat, dari dua orang yang bekerja sama, dari dua orang yang berkongsi selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Hakim. Maksudnya jemaah, ketika salah satu pihak berkhianat, curang, menzalimi pihak lain, maka yang terjadi adalah akan hilang keberkahan dari kerjasama, dari kemitraan, dari perkongsian tersebut. Itulah sebabnya kita perlu memperhatikan dengan seksama akad-akad yang telah kita sepakati, karena akad-akad dalam syariah merupakan entrance, pintu masuk untuk melakukan transaksi-transaksi, kegiatan-kegiatan muamalah ekonomi syariah, tentunya ekonomi kita sehari-hari. Kenapa? Ya, Allah menyebutkan dalam Al-Quran pada surah Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu. Kembali Allah memanggil, menyuruh orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah dan sempurnakanlah akad-akad kalian. Jamaah rahimakumullah, kesimpulan yang bisa khatib sampaikan dari khutbah yang singkat ini, pertama, berislam itu tentunya harus dengan iman. Yang kedua, dengan iman yang selalu terjaga dan terpelihara, tentunya yang kita harapkan pada posisi stabil atau bahkan pada posisi yazid, bertambah iman kita, insya Allah sesungguhnya hati dan jiwa kita dalam keadaan tenang, dalam keadaan nyaman, dan sesungguhnya pada saat itu kita sudah memperoleh kebahagiaan. Nah, oleh karena itu, mari kita pelihara, kita pertahankan, dan terus kita tingkatkan iman kita, baik pada kegiatan ibadah kita, juga terlebih pada kegiatan muamalah kita, kegiatan ekonomi kita. Ekonomi ini sangat luas, jamaah sekalian. Seluruh transaksi yang paling banyak dominan adalah transaksi jual beli, kemudian sewa menyewa, pinjam meminjam, bagi hasil, dan lain sebagainya. Nah, sesungguhnya ketika sudah kita implementasikan iman kita dalam aspek ini, sesungguhnya kita sudah menjaga, memelihara hablum minan nas kita. Dengan demikian, kita telah berislam, memeluk Islam ini secara kafah, secara totalitas, dan secara menyeluruh, tidak sepotong-sepotong, yang tentunya yang kita harapkan, yang kita cita-citakan dapat mengantarkan kita dan kita akan memperoleh falah fid dunya, falah fil akhirah. Kita bahagia di dunia dan mudah-mudahan kita bahagia di akhirat. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat bagi khatib pribadi dan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa radhiyallahu an khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadihal hajat. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma na'udzu bika minar riya'. Allahumma na'udzu bika minar riya' wan nifaq. Allahumma inna na'udzubika minal bahrasi wal junun waz zuzam wa min syai'il asqam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allah